Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya di kelas komunikasi massa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori komunikasi massa. Jadi masih berkutat tentang teori. Saya buat rekaman ini untuk memudahkan teman-teman mempelajari tentang 11 teori kunci dan dampaknya. Saya screen ya. Kita mulai. Jadi pokok pembahasan pada siang hari ini adalah teori komunikasi massa dan kita akan coba mempelajari 11 kunci teorinya. Ada teori yang berulang, redundansi, ada teori yang baru, tapi ini dasarnya ketika di pertemuan sebelumnya adalah perkembangan teorinya, yaitu perkembangan efek media, media dan masyarakat, dan pembuatan makna. Kalau ini kita akan mempelajari dari sisi dampak, atau lebih pada teori ini aplikatifnya kemana itu ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya mengapa mempelajari teori media di kelas komunikasi massa itu adalah kerangka kerja teman-teman. Kerangka kerja untuk memahami bagaimana media mempengaruhi kita, individu, masyarakat, dan budaya. Jadi, teori ini membantu untuk kita menganalisis, memprediksi, dan mengkritik peran media dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena media itu seringkali atau acap kali berevolusi seiring perubahan teknologi dan sosial. Di pertemuan selanjutnya, kita akan juga pelajari perkembangan, namun di pertemuan kali ini kita akan melihat teori media dari era audiens pasif ke audiens aktif, dari efek langsung ke efek jangka panjang yang kumulatif, dari analisis pesan ke analisis kritis tentang kekuasaan, bahkan membantu kita menjadi konsumen dan kreator media yang lebih kritis. Ini merupakan tujuan mengapa mempelajari teori media, teman-teman. Saking pentingnya kita mempelajari teori media, dari empat fungsi ini itu adalah empat tujuan atau fungsi dari mempelajari teori yang nantinya akan membuat kerangka kerja kita untuk memahami bagaimana media mempengaruhi kita, ya, baik di level individu, masyarakat, dan budaya. Oleh karenanya, kita akan masuk ke era efek langsung atau dianggap sebagai media kuat. Sejalan dengan perkembangan media ya teman-teman, ini adalah teori-teori awal yang memandang audiens sebagai penerima yang pasif. Jelas, kita punya yang namanya hypodermic needle theory atau teori jarum hipodermik, atau teori peluru ajaib, atau silver bullet, dan sebagainya. Sudah sering saya sampaikan di ruang-ruang kelas juga bahwa dari mana teori ini berasal dari propaganda Perang Dunia Pertama. Itu contoh kasusnya, itu sangat efektif teman-teman. Dari beberapa literatur studi klasik, meski sering diperdebatkan ya, adalah siaran radio War of the Worlds tahun 38 yang konon menyebabkan kepanikan massal karena audiens percaya invasi alien benar-benar terjadi. Ini ada filmnya, dan sudah saya sering singgung ya. Kenapa? Asumsi dari teori ini bahwa media menyuntikkan pesannya langsung ke audiens yang pasif, seragam, dan tidak berdaya untuk menolak. Itu ya. Jadi media sangat efektif pada waktu itu. Cukup jelas untuk teori ini, ya, karena dia seperti menyuntikkan konten media ke teman-teman, dan teman-teman terpengaruh dan dianggap pasif dan mengikutinya. Nah, untuk implikasi zaman sekarang mungkin banyak juga ya yang tidak bisa kita tolak dari konten media sehingga kita sangat terpengaruh sehingga menciptakan standar-standar baru di kehidupan sosial bermasyarakat kita gitu ya. Jadi hypodermic needle theory ini masih relevan sampai hari ini walaupun tidak serta-merta dianggap sebagai sang peluru ajaib lagi. Nah, dari satu-satunya teori yang menyatakan efek media pasif, sekarang kita ke faktor kedua yaitu penyaring terbatas. Teori-teori yang membantah jarum hipodemik, ada filter antara media dan individu, jadi individu dianggap tidak 100% pasif, tapi mulai ada filter antara media dan individu. Yang pertama adalah individual difference theory atau teori
perbedaan individu. Jadi ini adalah teori yang pertama yang mengkritik jarum hipodermik tadi, teman-teman. Menyatakan di teori ini bahwa pesan media tidak mempengaruhi semua orang secara seragam. Ya, jadi satu konten dari media massa itu tidak mempengaruhi semua yang orang secara seragam atau serempak. Efek media disaring melalui faktor psikologis unik setiap individu, seperti sikap, kepercayaan, kecerdasan, harga diri, dan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, ketika kita contoh kasuskan dari teori ini, individual difference teori ini, misalkan dua orang menonton debat politik yang sama. Satu orang mendukung A dan merasa kandidat A akan menang, sementara orang lain pendukung B merasa kandidat kandidat B yang menang. Nah, sikap awal mereka menyaring pesan yang mereka terima inilah yang disebut sebagai individual difference theory. Cukup jelas menurut saya karena kita juga mengalami hal itu di pemilu kemarin ya teman-teman ya. Bahkan terpolarisasi atau terpola ada tiga, ada pendukung A, B, dan C pada pemilu yang sebelumnya. Dan itu hal yang wajar ketika disandingkan dengan teori individual difference theory. Lanjut, penyaring sosial, yang ketiga adalah sosial kategori teori. Kalau tadi levelnya ada individu, sekarang ada sosial kategori teori. Nah, jadi efek media di sini bervariasi berdasarkan keanggotaan kelompok sosial, demografi seseorang seperti usia, jenis kelamin, agama, dan kelas sosial. Contohnya adalah iklan mainan anak-anak di televisi akan ditanggapi secara berbeda oleh anak-anak. Jadi target audiensnya berbeda ya, dibandingkan dengan orang tua mereka yang mungkin melihatnya sebagai perilaku yang konsumtif. Jadi ketika ada sosial kategoris, teori individu itu punya hak eh, ketika menonton salah satu iklan yang menjual mainan, anak-anak sebagai targetnya, dan orang tua mungkin melihatnya sebagai konsumtif, atau sebaliknya ya. Ada fenomena toys adult sekarang yang juga apa namanya kebalikan dari contoh kasus ini bahwa yang disasar adalah orang tuanya atau orang tua yang mungkin punya kenangan masa kecil yang tidak sempat tersampaikan dan itu mainan dan pada waktu dia sudah mempunyai anak atau sudah berkeluarga dia ingin anaknya memainkan hal yang sama. Itu sosial kategoris teori. Kemudian social relationship teori. Di sini ada hubungan interpersonal, keluarga, teman, rekan kerja, dan sebagainya. Itu ikut menyaring dan memediasi pesan media. Inilah lahir dari social relationship theory itu lahir konsep two-step flow atau arus dua tahap atau two-step flow communication, teori komunikasi dua tahap. Contohnya, pesan media diterima oleh opinion leader, ada pemuka pendapat, mungkin influencer, mungkin seseorang yang punya pengaruh sebagai selebritis atau public figure, baru kemudian disebarkan ke masyarakat. Pengaruh inilah dari influencer, public figure dan sebagainya itulah apa namanya yang mempengaruhi zaman sekarang ya. Bahkan tidak melihat latar belakang sama sekali, apakah dia expert di bidang itu atau tidak. Pengaruh influencer di Instagram ada contoh modern dari teori social relationship teori ini, gitu teman-teman. Social relationship theory. Ya, jadi dia melahirkan konsep two-step flow communication. Nah, efek jangka panjang dan pembelajaran. Ini yang saya tulis adalah media mungkin tidak mengubah sikap Anda hari ini, tetapi dapat membentuk cara Anda melihat dunia secara perlahan. Apakah kita alami? Tentu. Di ruang-ruang kelas sudah saya sering sampaikan bahwa efek jangka panjang dan pembelajaran inilah yang sangat luar biasa menguras tenaga dan pikiran kita ya teman-teman ya. Karena dia efeknya itu tidak mengubah untuk hari ini, tetapi dapat membentuk cara kita melihat dunia secara perlahan. Pertama, cultivation theory atau teori kultivasinya George Gardner. Teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media, terutama televisi, itu dalam tanda kutip menanamkan atau mengkultivasikan pandangan dunia yang konsisten dan membentuk persepsi audiens tentang realitas. Contoh kasus saya cari di Indonesia itu dari
Sebuah penelitian, Mean World Syndrome, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa orang yang terlalu sering menonton berita kriminal, saya sebut ya, seperti acara besar, sergap, dan patroli, itu cenderung percaya bahwa dunia ini lebih berbahaya dan kejam daripada yang sebenarnya dan menimbulkan kecemasan sosial. Itulah yang terjadi ketika terlalu banyak informasi yang seperti itu dan dia teralgoritma, oh ini berita kriminal, ini berita tentang saham, ini berita tentang apa, dan jadinya kecenderungan kepercayaan bahwa dunia ini lebih berbahaya dan kejam daripada yang sebenarnya. Gitu ya. Dan itu tertanam teman-teman dalam jangka yang panjang. Kultivasi teori dari Gertner, itu ya penanaman. Terus yang keenam adalah social learning theory atau teori pembelajaran sosial dari Bandura Albert. Tuh. Ini bahwa menyatakan orang yang belajar perilaku baru melalui observasi, peniruan, modeling, identifikasi termasuk dari apa yang mereka lihat di media, perilaku yang diberi hadiah atau reward di media lebih mungkin ditiru. Banyak ya teman-teman di platform-platform media sosial yang dia itu ada perilaku yang diberi hadiah reward atau peniruan modeling atau observasi. Itu benar-benar ditiru teman-teman. Makanya di contoh kasusnya adalah saya melakukan contoh kasus menyematkan di slide presentasi ini eksperimen Bobodol atau anak meniru kekerasan. Di Indonesia, fenomena copycat atau peniruan adegan berbahaya. Baru-baru ini kalau kita lihat ada suatu kasus di dekat kita ya, ada seorang pelajar yang apa dalam tanda kutip di di terlibat dengan hukum, yaitu tentang dia sedang belajar lalu melakukan sebuah tindakan kriminal yaitu bom ya di sekolahnya. Nah, copycat atau peniruan adegan berbahaya ini menjadi alasan mengapa pemberitaan kasus bunuh diri di media diatur ketat oleh Dewan Pers untuk menghindari peniruan. Jangan salahkan ketika kita mengkonsumsi media, apa yang kita lihat media itu menjadi standar yang baru. Inilah efek jangka panjang ya, sehingga membentuk siapa dan persepsi diri kita terhadap sesuatu yang berbentuk kekerasan dan sebagainya. Nah, ini makanya fungsi Dewan Pers di sini untuk melawan fenomena copycat atau peniruan adegan berbahaya itu secara tegas dan tanpa ampun ya, agar tidak ada peniruan dari anak-anak atau adik-adik kita terhadap adegan-adegan kekerasan. Kemudian adalah faktor audiens aktif atau audiens kuat. Di sini ada pergeseran paradigma yang melihat audiens sebagai pemilik konten yang aktif dan bertujuan, teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah teori uses and gratification theory atau teori penggunaan dan gratifikasi. Teori ini membalik pertanyaan, apa yang media lakukan pada orang menjadi apa yang orang lakukan dengan media. Jika kita dari tadi membahas ada tentang apa yang media lakukan pada orang, maka menjadi apa yang orang lakukan dengan media. Sehingga teman-teman, audiens yang dianggap aktif mencari media tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau gratification, seperti informasi, pembelajaran, identitas pribadi, validasi diri, interaksi sosial, terhubung, hiburan, atau pelarian. Nah, contohnya cukup cukup saya samarkan di fenomena Bunda Korla. Jadi audiens di Indonesia secara aktif menonton siaran langsungnya untuk memenuhi kebutuhan hiburan, pelarian dari stres, dan rasa terhubung atau interaksi sosial. Lebih tepat ketika kita mungkin menggunakan sebuah aplikasi seperti Google Map ya, teman-teman ya. Itu adalah contoh nyata dari penggunaan user and gratification. Dia mencari informasi, kemudian mencari rute terbaik, dan hampir semua orang melakukan hal itu, termasuk saya pribadi, Mbak. Ketika saya berkunjung, oh oke kita map, oh oke kita map. Atau kita menggunakan media sosial sebagai validasi, pelarian, dan sebagainya. Cukup jelas untuk teori uses and gratification. Jadi konsep utamanya adalah apa yang orang lakukan dengan media itu menjadi highlight di teori ini. Lanjut, ekspektasi value teori atau teori nilai harapan.
Ini terkait dengan UNG, User Gratification Theory. Teori ini menyatakan bahwa orang yang memilih media berdasarkan dua faktor. Yang kedua adalah harapan atau ekspektasi, teman-teman. Keyakinan mereka tentang apa yang akan diberikan oleh media tersebut. Yang kedua adalah value, seberapa penting kepuasan tersebut bagi mereka. Contoh kasusnya adalah ketika Anda memilih membuka Twitter X daripada Instagram saat akan terjadi gempa, saat terjadi gempa, itu adalah adanya harapan, ekspektasi, dan nilai bahwa Twitter atau X itu akan memberikan info tercepat dan akan menilai tinggi informasi real time tersebut atau nilai. Gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan harapan nilai atau ekspektasi value teori ini, itu tidak lepas dari UNG atau User Gratification Theory. Bedanya di sini adalah adanya harapan dan nilai yang disematkan kepada Anda untuk bagaimana Anda melihat info tercepat dan juga real-time informasi atau value-nya. Itulah ekspektasi value teori. Nah, masuk ke perspektif modern dan kritis, teman-teman. Jadi, bagaimana kita berhubungan dengan teknologi dan siapa yang akan mengendalikan pesan, ini adalah salah satu perspektif yang terbaru dari teori-teori media, utamanya untuk kita memahami bahwa ternyata media bisa berkembang sejauh itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah teori modern dan relasional, media equation theory, atau menyatakan bahwa orang secara tidak sadar memperlakukan media, komputer, televisi, bahkan artificial intelligence seolah-olah mereka orang sungguhan. Jadi yang tadinya alat menjadi real life. Contohnya begini. Masa terikat secara emosional dengan artificial intelligence chatbot ya, seperti replika atau karakter artificial seolah-olah mereka adalah teman nyata. Bahkan teman-teman mungkin di dalam ruang-ruang pribadi teman-teman, bahkan di media chatting WhatsApp juga sudah melakukan hal itu ya. Jadi adanya chatbot itu menganggap bahwa hanya dialah yang media tersebut atau artificial tersebut yang memahami kita secara mendalam gitu ya dan mau mendengarkan. Ini sejalan dengan postingan Instagram dari fakultas kita, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma bahwa kebanyakan komunikasi adalah mendengar. Nah, ketika kita didengarkan oleh orang, maka terciptalah media equation teori ini. Bedanya adalah yang mendengarkan kita bukan orang, tapi chatbot atau artificial intelligence. Dan fenomena itu sedang terjadi sekarang. Kemudian adalah media dependency teori, itu menyatakan bahwa kita menjadi lebih bergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan ya, media dependensi. Bukan independen ya, dependent. Kalau independen kan mandiri ya. Kalau dependensi teori itu adalah kita ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan, terutama di saat krisis. Semakin kita bergantung, semakin besar pengaruh media. Dan kita sedang bergantung di media dependensi teori. Pesan makanan, pesan akomodasi kendaraan, kemudian tadi bertanya arah jalan, lalu apalagi teman-teman, empat fungsi media massa, entah itu hiburan, edukasi, mempengaruhi, lalu apa namanya, pendidikan dan sebagainya. Tapi contoh, mungkin kita lihat ke belakang selama pandemi ya, COVID-19 kemarin, ketergantungan masyarakat pada media untuk informasi kesehatan dan keamanan meningkat secara drastis. Jadi bagaimana kita dipaksa untuk menggunakan media di saat kita terjadi wabah pada waktu itu. Itulah media dependency theory. Lanjut, media critical theory atau teori kritis media. Ini pakai mazhab teman-teman, mazhabnya adalah Frankfurt. Ini lebih tepatnya adalah pendekatan ya. Jadi dia tidak terdiri hanya dari satu teori, tapi banyak teori.
gitu ya. Teori ini menganalisis media sebagai alat kekuasaan yang digunakan oleh kelas dominan atau pemilik modal atau pemerintah dalam hal ini untuk mempertahankan status quo dan hegemoni budaya. Media dilihat sebagai industri budaya yang berproduksi konten seragam untuk mengontrol massa dan mendorong konsumerisme. Contoh kasusnya adalah analisis kepemilikan di Indonesia, kepemilikan media di Indonesia, itu di mana beberapa grup konglomerat besar menguasai sebagian besar stasiun televisi. Ia berpotensi mengaruhi agenda politik dan membatasi keragaman pandangan. Jadi media critical theory ini erat kaitannya dengan media owner. Dan teori dari situ akan lahir yang namanya komodifikasi media. Jadi, media critical theory ini, media itu dianggap sebagai benar-benar alat untuk menyeragamkan konten budaya atau value ya, yang mendorong konsumerisme. Gitu. eh Sehingga apa namanya teori ini menganalisis media sebagai alat kekuasaan gitu ya teman-teman ya. Nah di Indonesia sendiri kita lihat bahwa media itu banyak pemiliknya, grup-grupnya tuh banyak gitu ya teman-teman. Seperti sebut saja ya saya sebut MTech Group, terus kemudian MNC Group, terus kemudian apa namanya grup yang konsorsium yang tingkat Asia juga ada seperti CNN dan juga yang lain halnya gitu ya. Itulah media critical theory. Nah, kesimpulan dari kuliah pada pertemuan kali ini adalah bahwa teori komunikasi massa itu berevolusi, teman-teman. Ya, dari audiens pasif ke audiens aktif dan kini ke analisis kritis tentang kekuasaan. Nah, dan hubungan kita dengan teknologi atau media equation. Tidak dapat dipisahkan bahwa selama masih ada media, sama itu pula kita akan mendapatkan laboratorium penelitian keilmuan komunikasi di bidang media. Bayangkan ketika dia dilihat dari audiens pasif ke aktif, kemudian eh, kita merujuk ke analisis kritis tentang kekuasaan, teori-teori kritis media, dengan Maza Frankfurt tadi, dan kemudian yang paling beyond adalah hubungan kita dengan teknologi atau media equation. Jadi bagaimana seseorang itu menggunakan media itu berbeda-beda karena tergantung dengan literasi yang dialami oleh seseorang tersebut. Nah, terima kasih teman-teman. Saya buat rekaman ini untuk memudahkan teman-teman belajar. Jika ada question dan answer, kita akan bertemu di ruang-ruang diskusi, boleh di platform media YouTube ini tempat rekaman ini disematkan atau di grup-grup eh, media lainnya gitu ya, agar kita sering berdiskusi tentang perkembangan teori komunikasi massa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sukses dimanapun teman-teman berada. Saya mohon maaf apabila rekaman ini terlambat karena murni adalah kesalahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Oke, saya stop.